كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma warzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila ruhi Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini untuk membaca kitab Izharul Ifadat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati. Faslun. Fasal awwalu waqti salati zuhri zawalu syamsi. Pertama, waktu salat zuhur zawalu syams. Apa itu zawalu syams? Ay mailuha, yaitu tergelincirnya an wasatis samai ila jihatil maghribi, tergelincir dari tengah-tengah langit ke arah barat. Mailuha an wasatis samai ila jihatil maghrib. Jadi tergelincirnya matahari yang aslinya berada di tengah-tengah langit tergelincir ke arah barat. Wa akhiruhu, jadi matahari terbit dari timur, kemudian bergeser ke arah barat. Ketika matahari pas berada di tengah-tengah langit, di situ makruh untuk melakukan sholat. Di antara waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat yaitu ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Kemudian ketika sudah tergelincir ke arah barat sedikit, maka di situ sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur, masiru kulli syai'in mislahu ghaira zilil istiwa. Jika bayangan sesuatu, segala sesuatu itu sama dengan bendanya selain bayangan istiwa. Ai indama yasiru tulu zilli, ketika panjangnya bayangan sudah menjadi kama jumu'i tulis syakhis, sudah seperti panjangnya bendanya. Ma'atuli zillil ladzi kana lisyakhisi, disertai dengan panjangnya bayangan yang ada pada benda tersebut. Hina kanati syamsu fi wasatis sama, ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah langit, itu akan ada bayangan. Itu dinamakan zillul istiwa, dinamakan dengan bayangan istiwa, yaitu bayangan ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Dan itu adalah ghayatul ikhtisar, dan itu adalah bayangan yang paling pendek, yang paling pendek. Nah, habisnya waktu zuhur yaitu jika bayangan itu sudah sama dengan bendanya, kemudian ditambah dengan bayangan yang paling pendek ketika matahari berada di tengah-tengah langit yang dinamakan dengan zilul istiwa, bayangan istiwa.
Nah, seandainya kita praktekkan ini menggunakan lampu ya. Seandainya ini bendanya. Ini kan matahari dari arah timur. Niscaya bayangannya berada di mana? Di arah barat. Nah, matahari bergeser. Nah, ketika matahari berada di tengah-tengah pas, ini akan muncul bayangan. Nah, bayangan yang paling pendek. Nah, ketika sudah tergelincir ke arah barat, nah, maka bayangannya pindah di arah timur. Nah, jadi bayangan yang terpendek ini ketika matahari berada di tengah-tengah pas, ini dinamakan zilul istiwa. Nah, habisnya waktu zuhur jika bayangannya sudah sama dengan bendanya ditambah dengan zilul istiwa. Wa yadkhulu awwalu waqti salatil asri bintihai waqti zuhri. Dan masuknya pertama waktu salat asar bintihai waktu zuhri, dengan habisnya waktu zuhur seketika ya, tanpa ada jeda. Jadi ketika waktu zuhur habis, seketika itu langsung masuk waktu asar. Fayabda'u waktu tsaniyati fauran ba'da intihai waqtil ula. Jadi waktu yang kedua itu seketika itu dimulai ba'da intiha, setelah habisnya waqtil ula, yaitu waktu yang pertama. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar ay waqtil asri ila iktimali ghurubi qursis syamsi, sampai sempurnanya tenggelam bulatan matahari. Qurs artinya bulatan. Habisnya waktu asar yaitu sempurna tenggelamnya bulatan, seluruh bulatan matahari. Wa awwalu waqti salatil maghrib ghurubu kamilis syamsi. Nah, kemudian pertama kali waktu salatil maghrib, salat maghrib, yaitu ghurubu kamilis syamsi, tenggelamnya seluruh matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu salat maghrib ila ghurubis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Wa huwal humratul lati takunu bil ufuqil gharbi, yaitu merah yang berada di ufuk barat. Ba'da ghurubis syamsi, setelah tenggelamnya matahari, itu dinamakan asy-syafaqul ahmar. Wa huwal humratul lati takunu bil ufuqil gharbi, yaitu merah yang berada di arah barat setelah tenggelamnya matahari. Wa awwalu waqti salatil isya, dan pertama waktu salat isya ghurubus syafaqil ahmar, hilangnya mega merah. Walau kana la yazalu fil ufuqi sufratun au bayad, meskipun di ufuk barat masih ada warna kuning, kekuning-kuningan, au bayad atau putih. Jadi tolak ukurnya hilang mega merahnya, meskipun di arah barat masih ada kelihatan warna kuning. Biasanya ya, kalau kita ijtihad, misalnya kita keluar dan tidak dalam keadaan mendung cerah, biasanya azan isya, tapi di langit masih apa? Menguning, ya kan? Langitnya masih menguning. Maka ini tidak membahayakan. Artinya tidak menjadi patokan. Patokannya itu jika sudah hilang mega merah, maka di sini sudah habis waktu maghrib dan masuk waktu isya. Makanya di sini dikatakan walau kana la yazalu fil ufuqi sufratun au bayad. Jadi meskipun di ufuk barat ya, di ufuk itu masih terlihat sufrah, kekuning-kuningan, au bayad atau putih. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktul isya ila tulu'il fajris shadiq, sampai munculnya fajar shadiq.
Wa huwa bayadun mu'taridun fil ufuqi syarqi, yaitu cahaya putih, bayad, cahaya putih, mu'taridun, yang membentang, ya, fil ufuqi syarqi, di arah timur. Yabdu daqiqan, dia akan muncul sebentar, summa yantashiru, kemudian menyebar, wa yatawassa'u, meluas, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Itu dinamakan fajar shadiq, yaitu cahaya putih mu'taridun, membentang, fil ufuqi syarqi, jadi membentang, melebar, meluas, bukan memanjang. Wa inna maqala shadiq, adapun muallif mengatakan fajar shadiq li ikhrajil fajril kadzib, untuk mengeluarkan atau mengecualikan fajar kadzib. Makanya di situ dikatakan fajar shadiq karena ada yang namanya fajar kadzib. Wa huwa bayadun amudiyun mustatirun, yaitu cahaya putih amudi. Nah, jadi dia memanjang ke arah atas. Mustatilun, panjang, ya, amudiyun mustatilun, yazharu, cahaya putih ini tampak, summa yakhtafi, kemudian hilang, samar. Fa inna waqtas subhi la yabda'u bi zuhurihi, sesungguhnya waktu subuh itu tidak dimulai dengan tampaknya fajar kadzib ini. Jadi mana dulu yang muncul? Kadzib dulu, fajar kadzib dulu sebentar, kemudian baru fajar shadiq. Sudah tahu fajar kadzib? Ya coba keluar sebelum subuh, bangun, pas ini pas waktunya apa sahur. Nah, setelah sahur coba melihat ke arah timur. Kalau tetap di kamar ya nemunya fajar naim. Kalau habis sahur kalian kok masuk kamar, nggak akan lihat fajar shadiq, nggak akan lihat fajar kadzib, lihatnya fajar naim. Itu fajar tidur. Wa awwalu waqti salati subhi, dan pertama waktu salat subuh, tulu'ul fajri shadiq, munculnya fajar shadiq, wa akhiruhu ila tulu'i awwali juz'in min qursi syams, dan akhirnya waktu subuh sampai munculnya pertama bagian dari bulatan matahari. Nah, ini berbeda dengan masuknya waktu maghrib atau habisnya waktu asar. Nah, habisnya waktu asar otomatis masuknya waktu maghrib jika seluruh bulatan matahari itu sudah tenggelam seluruhnya. Jadi bukan hanya separuh atau bagian tertentu, enggak, seluruh bulatannya. Nah, berbeda dengan habisnya waktu subuh, dengan munculnya bulatan matahari sedikit saja bagian dari matahari, maka di situ sudah habis waktu subuh, keluar waktu subuh. Faslun man nama an salatin minal faraidi, fasal barang siapa yang tidur dari salat fardu, minas faraidil khamas, dari salat fardu yang jumlahnya 5, ya, 5 salat fardu, au nasiyaha, atau dia lupa, qadhaha, maka wajib mengqadha, wujuban, hukumnya wajib, wala isma alaihi, dan tidak dosa baginya, li'annahu la tafrita fin naum, ya, karena di sini artinya enggak ada gimana istilahnya, ya, enggak ada kelebihan dalam tidur, istilahnya ya hukum sulit. Maksudnya kalau orang tidur selama enggak ada yang bangunin, ya sudah terlewatkan waktu sholat itu, enggak disengaja istilahnya. Wan nisyanu marfu'un 'anil ummah. Nah, sedangkan lupa itu diangkat dari umat. Insyaallah digarisbawahi saja, la tafritu fin naumi wan nisyanu marfu'un 'anil ummah.
Nanti saya terjemahkan dengan ibarah yang pas. Besok ditanyakan. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, bi an akhrajaha an waqtiha, dengan mengeluarkan 5 salat fardu ini dari waktunya, amdan, secara sengaja, asima isman kabira, maka dia berdosa, dosanya dosa besar. Jadi sengaja meninggalkan. Nah, ini maksud dari li'annahu la tafritu fin naumi. Ya, karena enggak sengaja. Tapi akan saya carikan ibarah yang pas. Walazimahu qada'uha fauran, dan wajib baginya mengqada'nya seketika. Fa in akhara al-qada'a, seandainya dia mengakhirkan qada', asima bidzalika aidan, maka dia dosa dengan sebab itu. Wa kadza yalzamu qada'us salat, dan juga wajib mengqada' salat al-matrukah, yang ditinggalkan amdan, secara sengaja, bi ijma'il mujtahidin, dengan konsensus kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Nah, di sini dikasih bi ijma'il mujtahidin sebab sebagian orang Wahabi itu berfatwa, katanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja enggak wajib qada. Nah, makanya di sini wa kadza yalzamu qada'us salatil matrukah hamdan bi ijma'il mujtahidin, dengan kesepakatan seluruh ulama mujtahid, karena sebagian Wahabi mengatakan seperti itu. Faslun syurutus salati tsamaniyatun. Fasal, syarat-syarat salat itu ada 8. Awwaluha at-taharatu 'anil hadatsain. Yang pertama yaitu bersuci dari 2 hadas, al-akbari wal asghari, hadas besar dan hadas kecil. Wasaniha at-taharatu 'anil najasati allati la yu'fa anha. Syarat salat yang kedua yaitu suci dari najis yang tidak dima'fu darinya. Fis thawbi wal badani wal makan, baik dalam pakaian, badan ataupun tempat salatnya. Al makanil ladzi yulamisuhu fis salat duna ma yuhadhihi min ghairi mulamasatin, yaitu tempatnya itu suci, tempat yang sekiranya menempel dengannya ketika sholat. Duna ma yuhadhihi, bukan tempat yang mana yuhadhihi, yang berjajar, ya, yang berjajar, min ghairi mulamasah, tanpa dengan menyentuh. Semisal di depannya ada tahi ayam misalnya, atau apa najis. Di situ ketika dia sujud tidak menyentuhnya, tapi sejajar dengan dadanya, maka di sini tidak masalah. Jadi yang dimaksud dengan tempat sholatnya itu suci, yaitu tempat yang bersentuhan dengan musolli, dengan orang yang sholat. Adapun hanya sejajar saja, itu tidak membahayakan. Nah, seperti sejajar dengan dada tadi, karena ketika sholat dadanya itu tidak ditempelkan. Wasarisuha, yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap ke qiblah, ayil Ka'bah, yaitu Ka'bah. Warabi'uha ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan aw dhannan bijtihadin. Yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin, yaitu dengan muraqabah, melihat langsung, melihat matahari sudah tenggelam apa belum, langsung muraqabah. Artinya seseorang dipastikan ketika muraqabah secara langsung yakin bahwasanya waktunya sudah masuk. Au dhannan bijtihadin, atau secara zon, prasangka dengan ijtihad, seperti halnya dia mempunyai dik ayam mujarrab yang sudah teruji. Nah, setiap dia enggak akan berkokok kecuali setelah masuknya waktu subuh misalnya. Jadi ketika dia berkokok pasti itu menunjukkan telah muncul fajar
shadiq, sudah masuk waktu subuh. Nah, ini berarti dengan apa? Zon, sangkaan, ijtihad, dan sangkaannya bukan hanya sangkaan-sangkaan saja, tapi ada unsur ijtihadnya. Ya, seperti itu tadi, punya ayam. Berbeda dengan ayamnya Azil, ya, berkokok enggak setiap fajar saja. Nah, itu bukan, enggak bisa dibuat ijtihad ayamnya. Dibuat berbuka puasa bisa. Wa khamisuha, yang kelima, al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui kefarduannya, ai bi annaha fardun. Mengetahui kefarduannya, bahwasanya ini adalah fardu. Falau shalla haditsu ahdin bi islamin salat as-subhi masalan. Kalau seandainya ada orang salat, orang tersebut haditsu ahdin bi Islam, dia baru saja masuk Islam. Salat as-subhi. Jadi ada orang yang baru saja masuk Islam, dia melakukan salat subuh misalnya. Karena tahu tetangganya berbondong-bondong pergi ke masjid, dia datang ikut-ikut aja. Oh, kok orang-orang ke masjid ya? Ya sudah, saya ikutlah sholat di rumah misalnya. Wa huwa la ya'lam bi annaha mafruḍah, dan dia belum belajar bahwasanya ada sholat fardu yang namanya sholat subuh. Lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini penting, mungkin ini hal yang baru. Jadi harus benar-benar syarat sahnya sholat, yaitu harus mengetahui ilmu bifardiyatiha, mengetahui kefarduannya. Nah, jika ada orang yang sholat, istilahnya ini orang yang sholat dan dia tidak tahu kefarduannya. Ada orang sholat subuh ini, misalnya di sini dicontohkan baru saja masuk Islam, nah, dia melakukan sholat subuh. Dia nggak tahu bahwasanya hukum dari sholat subuh ini adalah fardu, maka sholatnya yang dikerjakan tidak sah. Wasadisuha, yang keenam, alla ya'taqida fardhan min furudiha, yaitu tidak meyakini salah satu fardu dari fardu-fardu sholat, ay ruknan min arkaniha, yaitu maksudnya adalah rukun dari rukun-rukun sholat, kal fatihati, seperti suratul fatihah, war ruku' was sujud, kemudian ruku' dan sujud, sunnatan, meyakini sunnah. Nah, syaratnya tidak meyakini salah satu dari rukun salat itu sunnah. Jelas ya, rukun hukumnya wajib, karena tidak akan sah suatu ibadah salat tentunya tanpa mengerjakan rukun-rukunnya. Wasabi'uha, yang ketujuh, ijtinabul mubtilati, ay mubtilatis salat, yaitu menjauhi, menghindari hal-hal yang membatalkan salat. Wasaminuha, yang kedelapan, satrul aurah, menutup aurat. Wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati war rukbah, auratnya lelaki dan juga budak perempuan amah, ma baina surrati war rukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Min kullil jawanibi ilal asfal, dari seluruh arah kecuali arah bawah. Jadi dari samping, kanan, kiri, depan, belakang, itu termasuk aurat kecuali dari bawah. Seandainya auratnya kelihatan, tapi kelihatannya dari bawah, itu tidak membahayakan. Misalnya Dika sholat pakai sarung, nah, sarungnya di bawah lutut misalnya, kelihatan dari bawah. Nah, dia sholat di tempat yang tinggi misalnya, ya, kelihatan dari bawah, maka sah sholatnya. Oh, kelihatan auratnya, auratnya ya, aurat dia itu di atas lutut, paha mungkin. Ente kemana perginya? Wa auratul hurrati jami'u badaniha ma'adal wajha wal kafain, dan auratnya hurrah, perempuan merdeka. Jadi kalau perempuan
Kalau budak tadi sama auratnya dengan lelaki antara pusat dan lutut, tapi kalau perempuan merdeka itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Min kullil jawanibi la minal asfali aidan, dari seluruh sisi samping, tidak dari bawah, sama dengan lelaki tadi. Kemudian tolak ukurnya di sini menutup aurat, yaitu menutup warna kulit, sehingga seseorang bisa membedakan ya, warna kulitnya. Meskipun tipis misalnya, nggak harus tebal. Meskipun tipis, tapi bisa membedakan warna kulit. Dan ini adalah aurat perempuan juga di luar sholat. Jadi aurat perempuan di luar sholat juga seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, batasannya dari sini ku'. Nah, ini dinamakan ku', ini dinamakan kursu. Ma yalil ibham, yang setelahnya ini dinamakan ku', kaf wawu ain. Yang di sini ini ya, ada dua tulang yang muncul ini kanan kiri. Nah, batasannya sampai sini. Faslun fasal arkanus salati 17 ruknan. Rukun-rukun salat ada 17 rukun. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat bil qalbi, dengan hati, ma'a takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram. Wasani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Jadi niat, kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram. Maka mengangkat tangan ini ke arah atas itu hukumnya berarti sunnah. Wasalis, yang ketiga al-qiyamu fil fardhi, berdiri dalam salat fardu, ai fis salatil mafruḍah, dalam salat fardu. Lil qadiri, bagi orang yang mampu. Adapun salat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk. Tapi ya pantasnya, masih muda, masa salat tarawih 20 rakaat duduk. Ya, boleh, meskipun itu boleh. Warabi'u, yang keempat qiraatul fatihati bil basmalati, yaitu membaca surat al-fatihah dengan basmalah, wat tashdidat, disertai dengan tasdid-tasdidnya, wa ikhrajil hurufi kulliha sahihatan, dan mengeluarkan huruf-huruf seluruhnya dengan benar, min makharijiha, dari tempat keluarnya huruf-huruf. Fala tasihhu salatuhu lau akhrajadz dzala zayan, maka tidak sah jika mengeluarkan huruf zal itu dari makhrajnya zai. Awis soda bainas sodi wasin, atau membaca huruf sod tapi tidak mengeluarkannya murni dari makhrajnya sod dan dari makhrajnya sin. Jadi antara sod dan sin. Nggak tahu ini prakteknya gimana, sod dan sin. Makhrajnya antara sod dan sin. Jadi dia tidak sod juga tidak sin. Mungkin zero atau zero. Kama yaf'alu katsirun minan nas, seperti yang dilakukan banyak sekali orang-orang. La hiya sodun khalisah. Nah, ini dikatakan dia tidak mengucapkan sod yang murni, wala sinun khalisah, juga tidak sin yang murni. Ya iya, sering, ya kan? Sering kita temui beberapa orang ketika imam menjadi imam membacanya seperti itu, tidak sod murni, ya, sod juga tidak sin, bercampur. Wal khamis, rukun salat yang kelima, ar-ruku'u bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai, yaitu ruku' sekiranya dua telapak tangannya menggapai apanya? Lututnya. Jadi rukunnya ruku', yaitu dia
membungkuk. Ya, membungkuk sekiranya dua telapak tangannya ini bisa menggapai dua lututnya. Jadi kalau meskipun nggak diletakkan, tapi afdolnya ya diletakkan. Jadi misalnya ada orang sholat ketika ruku, tangannya ini nggak diletakkan di apa? Di lutut, digantung. Paham? Gantung. Bayangkan saja, nggak masalah. Tapi sekiranya dia membungkuknya, sekiranya ini ya dua telapak tangannya sejajar dengan ruku, dengan lututnya. Wasadis, rukun salat yang keenam at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah, ai sukunul a'dha'i wastiqraruha fir ruku', yaitu diamnya seluruh anggota badan, wastiqraruha, dan tetapnya anggota badan fir ruku', dalam ruku'. Itu dinamakan tuma'ninah. Biqadri subhanallah, dengan ukuran subhanallah. Banyak mungkin ketika melakukan sholat tarawih saking cepatnya ya nggak ada tumakninahnya, harus tetap ada tumakninah biqadri subhanallah. Ai bihaitsu tanfasilu harakatul huwiyyi an harakatil qiyam, sekiranya terpisah antara gerakan dia huwi, mana huwi turun, dari gerakannya dia berdiri. Jadi tumakninah di sini kadarnya seukuran subhanallah. Nah, sekiranya gerakan dia untuk turun ya, melakukan ruku itu terpisah dengan gerakan dia melakukan berdiri setelah ruku. Jadi tolak ukurnya itu bukan berarti semisal ada orang ruku, kan di sini dikatakan apa? Sukunul a'dha wastiqraruha fir ruku, diamnya seluruh anggota badan dan tetapnya anggota badan dalam ruku. Nah, bukan berarti ketika ada orang ruku kemudian dia garuk-garuk gatel, berarti enggak tumakninah. Enggak, tetap dikatakan tumakninah. Karena maksud dari tumakninah di sini adalah memisah antara dua gerakan rukun, dua rukun, yaitu gerakan ketika dia turun untuk ruku dan gerakan dari dia berdiri setelah ruku. Fala tattasilul harakatani falau faragha min harakatil huwiyyi thumma makatha yuharriku syai'an min a'dha'ihi. Nah, ini dikatakan maka tidak terpisahkan dua harokat. Maka tidak bersambung, ya kan? Tidak bersambung dua harokat. Falau faragha min harakatil huwi, kalau seandainya dia sudah selesai dari gerakan turun, summa makasa, kemudian dia diam, tetap ruku, dalam keadaan ruku, yuharriku syai'an min a'dha'ihi, dia menggerakkan sesuatu dari anggota badannya, harakatan ghairu mubtilatin, gerakan ini bukan termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Summa rafa'a ila al-i'tidali masalan sahha ruku'uhu. Nah, kemudian dia mengangkat badannya untuk i'tidal misalnya, maka sah ruku'nya. Nah, itu seperti yang saya contohkan tadi. Jadi tolak ukurnya itu adalah sekiranya dua rukun, dua gerakan rukun, yaitu gerakan ruku, turun, dan i'tidal, itu ada pemisahnya. Bukan berarti harus diam sejenak serentak seluruh anggota badannya diam. Kalau masih ada yang gerak berarti enggak dikatakan tumakninah. Enggak. Bisa difahami. Nah, seperti tadi contohnya dia ruku kemudian dia garuk-garuk. Nah, enggak selesai garuk-garuknya sampai dia berdiri untuk i'tidal, maka dikatakan sudah sah rukuknya. Sudah termasuk tumakninah meskipun dia masih menggerakkan sedikit dari anggota badannya. Sekiranya gerakan ini bukan
gerakan yang membatalkan sholat. Beda lagi kalau dia loncat misalnya, ya. Fal muradu biqaulihim as-sukunu wal istiqraru al-infisalu baina al-harakataini la haqiqatu sukunil mutlaq. Nah, ini sangat jelas sekali, perlu digarisbawahi ini. Nah, yang dimaksud perkataan ulama as-sukun wal istiqrar, diam dan tetap. Apa maksudnya? Al-infisalu, memisah, bainal harakatain, antara dua gerakan. La haqiqatus sukunil mutlak, bukan secara mutlak hakikat diam. Ya, ketika di kitab-kitab fikih ulama, ya, ada tumakninah, di situ adalah as-sukun wal istiqrar. Maksudnya apa as-sukun wal istiqrar? Al-infisal, memisah antara dua gerakan, bukan secara hakikatnya, secara mutlak diam, harus diam, enggak gerak sama sekali, enggak. Wasabi'u al-i'tidal, rukun salat yang ketujuh yaitu i'tidal, minar ruku'i, dari ruku'. Wasamin at-tuma'ninatu fihi, yang kedelapan tumakninah di dalam i'tidal. Wattasi'u, rukun salat yang kesembilan as-sujudu marratain, yaitu sujud dua kali ala sab'ati a'zumin, di atas 7 anggota badan yang besar yang dilakukan istilahnya. Yang pertama al-jabhah, jadi maksudnya di sini bagian, ya. Sab'atu a'zumin, yaitu 7 bagian. Al-jabhah yang pertama kening, itu harus diletakkan. Wa batinul kafain, dan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan ada berapa? 2, berarti 3. Warukbataini, dan 2 lutut. Ada berapa lutut? 2, 5 berarti. Wa batinu asabi'ir rijlain, dan jari-jari bagian dalam dari kaki. Ada berapa? Ada 10. Ya, maksudnya yang diletakkan kan kanan kiri. 2 berarti 7. Emang ente bisa meletakkan 10 jari-jari kaki ente? Sulit, mungkin jempolnya saja, atau jempolnya dengan samping jempolnya. Jadi enggak harus seluruhnya, ya, bagiannya. Bahkan seandainya ente ketika sujud hanya meletakkan ini saja, sah. Gini. Ini kan termasuk telapak tangan bagian dalam. Jadi enggak harus seluruhnya. Al-juz'u minhu. Jadi yang dimaksud adalah bagian darinya. Nah, 1 kayak gini enggak masalah. Kemudian diangkat, Allahu Akbar, gaya push up dengan 1 jari. Nah, tapi kalau niatnya bermain-main, batal sholatnya. Nah, ini pentingnya di sini. Wal ashir at-tuma'ninatu fihi, rukun salat yang ke-10 yaitu tumakninah di dalam sujud. Wal hadi asyara al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Wa tsani asyara at-tuma'ninatu fihi, tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Wa tsalisa asyara al-julusu lit-tasyahhudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Wa ma ba'dahu, dan setelahnya. Warabi'a asyar at-tasyahudul akhir, yang ke-14 yaitu tasyahud akhir. Wa huwa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Au aqalluha. Berarti di sini yang sempurna, ya. At-tahiyyat yang ditulis di sini yang sempurna. Karena setelah itu ditulis au aqalluha, atau yang paling sedikit dalam tasyahud akhir. Gimana sighahnya? At-tahiyyatu lillah, terus salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus salamun alaina. Nah, makanya ketika kalian tarawih, kalau imamnya ngebut, ya, tahiyatnya pakai ini. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika
Ayuhan nabiyyu. Wal khamisa asyar, rukun salat yang ke-15, as-salatu 'alan nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud. Fayaqulu masalan Allahumma shalli ala Muhammad. Was-sadisa asyar, yang ke-16, as-salamu bilafzi assalamu alaikum, yaitu salam dengan lafaz assalamu alaikum. Was-sabi'a asyar, yang ke-17, at-tartibu. Fa in ta'ammada tarkahu, kalau seandainya dia sengaja meninggalkan tartib, bi an sajada qabla ruku'ihi masalan, dengan melakukan sujud sebelum ruku' misalnya, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Faslun, fasal, mubtilatus salati arba'ata asyar. Hal-hal yang membatalkan salat ada 14. Awaluha, yang pertama, al-hadas, hadas. Wasaniha, yang kedua, wuqu'un najasati 'alal badani awis thawbi, jatuhnya najis 'alal badan, di atas badan, awis thawb, atau baju, illam tulqa halan, jika tidak dilempar seketika, min ghairi hamlin, tanpa membawa. Jadi semisal sholat memakai surban, rida, ya, kemudian dia kena tahi misalnya burung atau maka di sini batal sholatnya, kecuali dia langsung melemparnya. Tapi melemparnya nggak boleh dengan dibawa, misalnya diambil, digini-ginikan baru dilempar. Nah, maka di sini dia terhitung membawa najis. Nah, mungkin bisa digerak-gerakkan gini atau diginikan, dikibatkan gini, maka nggak dihitung membawa. Min ghairi hamlin. Wasalisuha, yang ketiga, inkisyaful aurah binahwi rih, jadi terbukanya aurat seperti angin misalnya. Illam tustar halan, jika tidak ditutup seketika. Nah, jadi kalau seandainya auratnya terbuka, terkena angin, seketika itu ditutup, maka nggak batal sholatnya. Wa yubtilu kashfuha amdan fawran. Adapun membuka aurat secara sengaja ketika dalam sholat, maka batal seketika itu. Wa rabi'uha, yang keempat, al-kalamu amdan, ngobrol secara sengaja, bikalamin nas, dengan perkataan manusia, walau biharfaini, meskipun dengan 2 huruf, au biharfin mufhimin, ataupun dengan 1 huruf yang bisa dipahami, kafi'lil amri minal wiqayati ayqi, seperti fi'il amar dari lafadz wiqayah, waqayaqi wiqayatan, maka amarnya qi, ini kan 1 huruf, tapi ini dipahami, 1 huruf tapi dipahami. Ini siapa namanya? San, misalnya san, langsung bangun 1. Berapa huruf tapi itu san? Wa khamisuha, yang kelima, fi'lul mufattiri amdan fiha, jadi perbuatan yang membatalkan secara sengaja di dalamnya. Wasadisuha, yang keenam, al-aklul katsiru nasiyan, makan yang banyak lupa, ya, nasiyan. Wasabi'uha al-fi'lul katsir al-mutawali, yang ketujuh yaitu gerakan al-fi'l al-katsir yang banyak, al-mutawali yang terus menerus. Wa misaluhu salasu harakatin mutawaliyatun walau sahwan, dan contohnya yaitu 3 gerakan secara berturut-turut walau sahwan, meskipun lupa. Liqat'ihi nazmaha, sebab di sini memotong nazomnya.
Tapi ini adalah qaul ya, pendapat. Ada pendapat lain bahwasanya yang membatalkan sholat yaitu gerakan sekiranya tidak melebihi 1 rakaat. Wasaminuha yang ke-8 al-harakatul mufritah kal wasbah. Jadi gerakan yang keterlaluan. Kal wasbah seperti wasbah. Apa artinya? Loncat. Wa tasi'uha yang ke-9 ziyadatu ruknin fi'liyin, menambah 1 rukun fi'li. Karena ada rukun qalbi niat, kemudian rukun qauli, ada rukun fi'li. Ka'ayyar ka'amarratain, seperti dia rukuk 2 kali, fi raq'atin wahidatin, dalam 1 rakaat, minaz zuhri, masalan dari sholat zuhur. Ay amdan, secara sengaja. Wa ashiruha yang ke-10 at-taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ka'ayyar ka'al ma'mumu wa yarfa'a wa ya'tadila thumma yahwi lis-sujud wal imamu ba'du qa'imun, seperti halnya seorang makmum rukuk. Ya, rukuk kemudian mengangkat badannya dari rukuk, wa ya'tadila, melakukan i'tidal, thumma yahwi lis-sujud, kemudian dia turun untuk melakukan sujud. Wal imamu ba'du qa'imun, dan imam masih berdiri. Wahadi asyaraha, dan yang ke-11 at-takhallufu ay ta'akhur bihima anil imam, yaitu dia at-takhalluf ay ta'akhur, jadi dia ketinggalan 2 rukun bihima. Bihima maksudnya ruknaini fi'liyain. Anil imam, dari imam, terlambat 2 rukun ya, terlambat 2 rukun tawilain ya, 2 rukun fi'il yang panjang, atau tawilin wa qasir, atau yang panjang dan yang pendek. Di sini dihapus ya. Nah, kalau biasanya kan ada ya kan, tawilaini atau tawilin wa qasir. Di sini dihapus keterangan itu karena semua rukun fi'li itu semuanya tawil. Semua rukun fi'li itu tawil. Bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Kabut qiraatil Fatihah, seperti lambat dalam membaca Fatihah. Wa misalu ta'akhuril mubtil ayyar ka'al imamu, dan contoh terlambat yang membatalkan ayyar ka'al imam, imamnya ruku', summa ya'tadil, kemudian i'tidal, summa yahwi lis-sujud, kemudian imamnya turun untuk sujud, wal ma'mumu ba'du qa'imun lam yarka', dan makmum masih berdiri belum ruku', maka batal sholatnya. Berbeda jika ada uzur, misalnya imamnya cepet baca Al-Fatihahnya atau baca suratnya ya, baca suratnya cepet, kemudian makmumnya masih membaca surat Al-Fatihah. Atau bacaannya imam, misalnya sholat zuhur rakaat yang ketiga dan keempat ya kan, itu kan enggak jahar. Nah, di situ imamnya sudah sujud, makmumnya masih meneruskan membaca surat Al-Fatihah, maka ini termasuk uzur. Wasani asyaraha, yang ke-12 niyatu qat'is salat, berniat untuk memutus salat. Fatanqati'u fawran, maka seketika itu salatnya batal. Wasalisa asyaraha, yang ke-13 ta'liqu qat'iha bi syai'in, menggantungkan memutus salat dengan sesuatu. Ka'ayyaqula biqalbihi, seperti dia mengatakan dalam hatinya, in tarakal baba tariqun aqta'u salati,
Jika ada orang yang datang kemudian mengetuk pintu, saya akan memutus sholatku. Ya, intorokal baba tariqun, jika mengetuk pintu orang yang mengetuk tariq, aqta'u sholati, maka aku akan memutus sholatku. Fa innaha tanqati'u halan, maka seketika itu sholatnya batal. Atau kita sholat kemudian dalam keadaan mendung, gelap sekali. Kalian mempunyai baju banyak. Seketika itu kalian bilang di dalam hati kalian, jika hujan turun, saya akan pergi meninggalkan sholat dan saya akan mengambil pakaian-pakaian saya biar nggak kehujanan. Karena hari-hari ini nggak ada panas. Dunia sedang tidak baik-baik saja bagi perkara cucian. Kemudian kalian berniat memutusnya, maka seketika itu batal. Wa rabi'a asyaraha, yang ke-14, at-taraddudu fihi. Ai bi ayyataraddada, jadi dia bingung, ragu, taraddud, ragu. Ai bi ayyataraddada hal yaqta'u sholata aw la. Jadi dia ragu apakah dia memutus salat atau tidak. Hal yaqta'u sholata aw la yaqta'uha fa innaha tanqati'u bidzalika. Sesungguhnya dengan kebingungan, kebimbangan tadi, ragu, seketika itu sholatnya batal. Faslun min syurutil qudwati. Fasal, diantaranya syarat qudwah. Qudwah artinya bermakmum kepada imam. Alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi. Makmumnya tidak mendahului imamnya fil mauqifi, dalam berdirinya. Ai alla yaqifa quddamal imami, artinya tidak berdiri di depan imam. Quddamal imam, di depan imam. Wal ibratu fit taqaddumi bi'aqibir rijli. Dan tolak ukurnya dalam mendahului imam, di depannya imam itu dengan aqib. Apa artinya aqib? Tungkak. Apa bahasa Indonesianya tungkak? Tumit. Jadi tolak ukurnya adalah tumitnya. Ya. Paham kan tumit? Tungkak. Tumit itu tungkak. Tungkak itu bahasa Jawa dari tumit. Jadi tolak ukurnya tumitnya. Ya, sekiranya tumitnya makmum tidak mendahului, tidak berada di depan tumitnya imam. Meskipun jarinya nanti di depan jarinya imam, maka tidak membahayakan. Mungkin kakinya kakinya makmum panjang, kemudian kakinya imam itu pendek. Selama tumitnya makmum tidak berada di depan tumitnya imam, meskipun jarinya berada di depan jarinya imam, maka tidak masalah. Sah qudwahnya. Wa minha alla yataqaddama ala imamihi fil ihram. Kemudian seorang makmum tidak mendahului imamnya dalam takbiratul ihram. Bi alla yuhrima qablahu, dengan tidak takbiratul ihram sebelum takbiratul ihram imamnya. Bal yantaziru intiha al imam minat talaffuzi bi harfir ra. Akan tetapi seorang makmum menunggu sampai selesai imam dari mengatakan bi harfir ra minat takbiratul ihram, sampai habisnya ra dari takbiratul ihram. Liyabda'a bit takbir, untuk memulai takbir. Jadi tolak ukurnya di sini harus menunggu sampai apa? Imamnya selesai. Tolak ukurnya apa? Yang tadi. Duduk.
Tolak ukurnya dengan aliyah, bokongnya. Nah, bokongnya makmum tidak mendahului apa? Bokongnya. Wa minha ay ya'lamal ma'mumu bintiqalati imamihi. Yang selanjutnya yaitu seorang makmum mengetahui gerakan imamnya biru'yatihi dengan melihatnya au biru'yati mayyarah atau dengan melihat seseorang yang mana orang tersebut melihat imam au bisama'i sautihi atau mendengarkan suaranya au bitablighi muballighin. Nah, atau dengan disampaikannya orang yang menyampaikan suaranya, mubaligh. Biasanya kalau di masjid-masjid besar itu ada mubalighnya. Ya. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, kemudian mubaligh ini mengatakan Allahu Akbar. Faslun syurutu sihhatil jumu'ati sittatun. Fasal syarat sahnya Jum'ah itu ada 6. Al-awwalu yang pertama antakuna sholatu kulluha fi waqti zuhri. Jadi salat dilakukan di waktu zuhur. Wasani yang kedua antuqama fi huttatil baladi la kharija bunyanihi. Dilaksanakan di dalam suatu daerah, tidak di luar bangunannya. Wasalis antusalla jama'atan fala tasihul jumu'atu furada. Kemudian yang ketiga harus dilaksanakan dengan jamaah, berjamaah. Fala tasihul jumu'atu furada, maka tidak sah salat Jumat dilakukan sendirian. Warabi' yang keempat ayyakunal mujammi'un ayyalladzina yashhadunal jumu'ah arba'in 'alal aqal. Yang keempat harus dilakukan secara berkumpul, bergerombol, mujammi'un. Maksudnya apa? Alladzina yashhadunal jumu'ah arba'in. Jadi yang menyaksikan, yang mengikuti salat Jum'ah harus ada 40 alal aqal, minimal. Fala tan'aqidu bi aqalla min arba'in, maka tidak sah kurang dari 40. Dan semua ini harus apa? Ahraron, merdeka. Fala tan'aqidu bil abid, maka tidak sah dari seorang hamba, budak. Wa in kanat tasihhu minhum, meskipun salat Jumu'ah sah dari mereka, tapi la tan'aqid, tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kan harus disaksikan 40 orang. Lah 40 orang di sini semuanya harus merdeka. Seandainya ada hamba, budak, ya, ada budak yang ikut sholat Jum'ah, maka tidak terhitungkan dalam 40, hitungan 40 itu. Tapi sah, sholat dia sah. Zukuron, laki-laki, fala tan'aqidu bil inas, maka tidak sah dengan perempuan. Wa in kanat tasihhu minhun, meskipun sholat Jum'ah sah dari perempuan mereka. Balighin, baligh, semuanya sudah baligh. Fala tan'aqidu bis-sighar al-mumayyizin wa in kanat tasihhu minhum, maka tidak bisa dijadikan tolak ukur. Enggak sah Jumu'ah bis-sighar, dengan hitungan anak kecil meskipun mereka tamyiz. Wa in kanat tasihhu minhum, meskipun sah salat Jumu'ah dilakukan dari mereka. Mustautinin, semuanya mustautin. Fala tan'aqidu bil muqimin ghairil mustautinin, maka tidak dijadikan tolak ukur orang-orang yang mukim. La tan'aqid ghairil mustautin, selama mereka tidak mustautin. Seperti kalian misalnya, kalian di sini apa? Mukim, ya kan? Bukan mustautin. Nanti kalian mustautinnya ya di mana? Di Riau atau di Mojokerto misalnya. Iya, di Mojokerto atau di sini. Istrinya di sini nanti. Wala bil musafirin, juga tidak
dijadikan tolak ukur musafir, orang-orang musafir. Wa in kanat tasihhu minhum, meskipun sah salat Jumat dari mereka. Wa syartul khamis, syarat yang kelima, alla tasbiquha wa la tuqarinaha salatu jumu'atin ukhra fil tilkal baldati. Tidak didahului atau dibarengi salat Jum'ah yang lainnya di daerah tersebut. Wal ibratu fis sabqi wal muqaranati birra'i min takbiratil imam. Dan tolak ukurnya dari didahului ataupun dibarengi itu dengan huruf ra dari takbiratul ihramnya imam. Jadi Allahu Akbar, ra-nya ini duluan mana? Masjid ini atau masjid itu? Fa in ulima anna jumu'atan ukhra sabaqatha sahhatis sabiqatu dunal masbuqah. Kalau seandainya diketahui bahwasanya salat Jum'ah yang lainnya itu mendahuluinya, maka sah yang terdahulu dan tidak sah yang didahului. Jadi yang mendahului yang pertama itu sah, yang kedua yang didahului itu tidak sah. Wa in qaranatha lam tasihha. Kalau seandainya berbarengan, ada dua Jum'ah dilakukan di satu daerah, semuanya berbarengan, maka di sini keduanya tidak sah. Wa kadza illam tu'lamis sabiqatu fala budda li sihhati shalatil jumu'ati haitsu tata'addadul jum'u fil baladi min ayyu'lama sabquha. Begitu juga illam tu'lamis sabiqah, jika tidak diketahui mana yang dahulu, yang pertama atau yang kedua, A atau B, fala budda li sihhati shalatil jumu'ah, maka harus, karena menjadi syarat sahnya jumu'ah, haitsu tata'addadul jumu'atu, sekiranya jumu'ah itu dilakukan dengan beberapa salat jumu'ah fil baladi, di dalam suatu daerah, min ayyu'lama sabquha, harus syaratnya itu diketahui mana yang mendahului, mana yang terdahulu. Jadi kalau nggak diketahui ya nggak sah semuanya. Makanya di sini in qaranatha lam tasihha wa kadza in lam tu'lamis sabiqah. Jadi dua keadaan jika A dan B berbarengan ataupun tidak diketahui mana yang lebih dahulu A atau B, maka keduanya nggak sah. Wasadis, yang keenam, anta taqaddamaha khutbatan. Jadi didahului salat Jum'ah didahului dengan dua khutbah. Fa in sulliyat qabla al-khutbataini lam tasihha. Kalau seandainya dilakukan salat Jum'ah sebelum dua khutbah, maka tidak sah salatnya. Mungkin sampai sini saja dulu. Nah, besok kita teruskan pembahasan tentang mayit dan zakat. Mayit dan zakat. Nah, puasa nanti sama haji insyaallah. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nuhallilu wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.